Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lewat Infinity Ministry, inspirasi dan motivasi. Doa saya bagi teman-teman semua yang ada di M adalah, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan doa seperti ini saya berharap kita semua mengalami berkat kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kebahagiaan dan bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah suatu keadaan atau perasaan senang, tentram, lepas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Misal dunia akhirat tetap alami kebahagiaan. Itu harapan kebanyakan orang. Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin. Oleh karena itu, kemujuran, keuntungan adalah sebagai bagian dari kebahagiaan. Lalu apa kata firman Tuhan tentang kebahagiaan? Saya dan saudara atau kita semua dapat mengalami berkat kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya siapa yang mengalami berkat kebahagiaan itu? Dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 dan 5, dan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 7 dan 8, kita akan mengalami berkat kebahagiaan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sukacita pengampunan inilah yang membuat kehidupan seseorang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi mengalami berkat kebahagiaan. Sukacita pengampunan inilah yang memberikan kepuasan yang besar dan kebebasan jiwa, sehingga membuat bergirang seseorang setelah dosa-dosanya ditutupi, ditiadakan dan dibersihkan oleh Tuhan secara penuh. Mazmur 32 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Dari ayat ini saya melihat bahwa ada dosa pribadi, ada pelanggaran pribadi, ada kesalahan pribadi, tetapi ada pengakuan pribadi seseorang kepada Tuhan. Itulah yang membuat ia memperoleh pengampunan dosa secara pribadi. Pengakuan pribadi itulah yang membuat kuasa kerja Allah bekerja untuk memberkati dan membuat kita bahagia. Kutipan Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 diambil Paulus dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 menunjukkan bahwa baik Daud dan Paulus mengerti dan setuju bahwa iman seseorang diperhitungkan sebagai kebenaran, meliputi pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Itulah yang membuat seseorang mengalami kebahagiaan, dan hal ini didasarkan atas kemurahan Allah yang dimungkinkan via kematian Kristus di salib. Firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 6 dan 8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, namun karena percaya. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Istilah pelanggaran dalam ayat 7 menceritakan dosa yang paling nekat, yaitu pemberontakan terang-terangan terhadap Allah. Dalam ayat yang ke-8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Diperhitungkan atau tidak diperhitungkan memiliki kaitan dalam Kejadian 15 ayat 6. Firman Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal percaya Abraham itu sebagai kebenaran, bukan berdasarkan perbuatan. Karena jika berdasarkan perbuatan, ada alasan Abraham untuk bermegah di hadapan manusia, tetapi bukan di hadapan Allah. Setelah orang diampuni pelanggarannya oleh Tuhan, ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang dosanya ditutupi Tuhan, ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang tidak lagi memiliki jiwa penipu dalam hidupnya, maka ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang dosanya ia beritahukan kepada Tuhan, maka ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang tidak lagi menyembunyikan kesalahannya kepada Tuhan dan kepada sesama, maka ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang mengaku pelanggaran-pelanggarannya kepada Tuhan, maka ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang yang dosanya ia beritahukan kepada Tuhan, atau ia jujur mengaku dosanya kepada Tuhan, maka ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Setelah orang tidak lagi menyembunyikan kesalahan kepada Tuhan dan sesamanya, maka ia pasti mengalami berkat kebahagiaan. Jadi siapa sesungguhnya yang mengalami berkat kebahagiaan itu? Yang pertama,
orang yang diampuni pelanggarannya oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang dosanya ditutupi atau di-cover oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang keempat, orang yang tidak berjiwa penipu. Yang kelima, orang yang berani memberitahukan dosanya kepada Tuhan. Yang keenam, orang yang kesalahannya tidak ia sembunyikan. Yang ketujuh, orang yang mengaku jujur pelanggarannya kepada Tuhan. Ciri-ciri seperti inilah yang diberkati Tuhan atau yang mengalami berkat kebahagiaan dalam hidupnya bersama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.